Assalamualaikum, semangat pagi semua teman-teman. Sebelumnya kita salam hormat buat keluarga di rumah. Semoga sehat selalu, bahagia lahir dan batin, dan dimudahkan semua pekerjaannya. Nah oke teman-teman, di video kali ini kita akan berbagi pengalaman, yaitu penggantian timing belt di Captiva NFL AWD yang kita cleaning kemarin. Nah kebetulan tadi kita ada perawatan di bagian rem, jadi rodanya kita lepas. Sekalian aja kita langsung penggantian timing beltnya. Yaitu untuk pengerjaan ini kita harus melepas box filternya. Nanti setelah box filternya kita lepas, kemudian kita lanjut lepas fan beltnya. Habis itu kita lepas cover timing beltnya. Nah jadi buat teman-teman yang ingin melakukan penggantian timing belt, yang pasti kita angkat mobilnya untuk melepas roda kanannya. Nah untuk melepas box filternya kita lepasnya sepaket aja atau satu set. Yaitu kita melepas baut 10, baut bracketnya yang 2 di sini. Nah kemudian kita lepas klemannya. Nah pakai obeng minus. Nah nanti sekalian kita angkat boxnya sepaket keluar. Nah box filternya kita lepas. Sekarang kita lepas fan beltnya. Nah untuk melepas fan beltnya, kita tarik tensionernya. Di saat fan beltnya kendor, kita keluarkan fan beltnya. Nah oke. Dah lepas. Nah ini fan beltnya kita keluarkan. Nah oke, kita lanjut. Setelah box filternya kita lepas, kemudian kita lepas fan beltnya. Nah kemudian kita lepas engine mounting. Coba tunjuk bos apa yang saya bilang. Kemudian kita lepas engine mountingnya, engine mounting kanan. Nah kemudian kita lepas rollernya. Nah yang itu. Nah kemudian kita lepas puli dan pernya yang di bawah. Nah itu. Kenapa kita harus melepas? Karena untuk mengeluarkan cover timingnya yang ini, nah kita harus melepas part yang tadi. Berarti untuk melepas cover timingnya ada 3 part yang harus kita lepas. Yang pertama gantungan mesin atau engine mounting, yang kedua rollernya yang ini, yang ketiga puli dampernya. Nah jadi kalau teman-teman kerjakan di rumah ini, kalau udah dilepas box filternya itu kelihatan aja mana yang harus dilepas. Nah sekarang kita lanjutkan. Nah sekarang kita lepas puli dampernya menggunakan kunci shock 12. Bautnya ada 4 buah. Nah setelah bautnya kita lepas, kemudian kita keluarkan puli dampernya. Nah ini baru nanti kita bisa mengeluarkan cover timingnya. Nah itu. Nah lanjut kita lepas rollernya, itu menggunakan kunci L bintang ukuran T50. Nah rollernya udah kita lepas. Nah sekarang kita lepas engine mountingnya atau gantungan mesin. Jadi untuk melepas gantung mesin, kita bantu tahan mesinnya dengan dongkrak agar mesinnya tidak berubah posisi atau turun di saat kita melepas bautnya. Nah sekarang kita lepas bautnya. Jadi untuk melepas gantungan mesin kita harus melepas baut yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah untuk yang 3 ini bautnya baut 17. Nah untuk yang 3 ini 1, 2, 3 bautnya baut 18. Nah cara melepasnya sama seperti baut pada umumnya, kita putarnya ke kiri. Nah jadi buat teman-teman yang nonton videonya dari awal sampai habis, di video ini teman-teman bisa mengikutinya. Penggantian part ada 5 macam part. Yang pertama di video ini kita melihatkan adanya penggantian puli damper, penggantian fan belt, penggantian gantungan mesin atau engine mounting, kemudian penggantian roller, dan penggantian timing belt. Nah untuk satu set video ini, kalau teman-teman perhatikan, teman-teman bisa melakukan penggantian yang di 5 part tadi. Nah teman-teman, covernya kita lepas. Itu covernya ada 2 bagian. Yang pertama cover di sini, cover yang kecilnya, kemudian cover yang besarnya, yang bagian bawah. Nah nanti kita simulasikan di luar karena tidak bisa kita videokan posisi bautnya. Nah sekarang kita lepas dulu bracketnya yang ini, tempat dibautkannya gantung mesin atau bracket engine mountingnya. Nah nanti sampai di luar kita simulasikan posisi bautnya. Bongkar bos. Bracket engine mounting ini kita lepas atau dudukan bautnya. Nah sekarang coba kita simulasikan di luar posisi bautnya dan cara melepasnya. Nah oke teman-teman, kita simulasikan posisi cover timing beltnya. Nah ini yang bagian atasnya, yang kecil yang tadi, yang pertama kita lepas. Nah jadi teman-teman kalau mau melepas covernya, yang pertama lepas ini dulu, baut 10, kemudian kita lepas. Nah setelah itu lepas, kemudian kita lepas cover yang bagian bawahnya. Nah di sini puli dampernya,
Nah, di sini rollernya yang kita lepas tadi. Nah, ingat di sini puli damper yang besar yang ke kruas. Nah, ini rollernya. Nah, setelah ini kita lepas, bautnya ada 1, 2, 3, 4. Baut 10. Nah, setelah baut ini kita lepas, kita turunkan. Nah, ini bracket gantungan mesinnya. Terpasangnya ke sini. Seperti ini. Nah, jadi gantungan mesin yang di bawah box filter yang sebelah kanan, nah itu dibautkan ke sini. Jadi kalau teman-teman penggantian timing belt, ini harus kita lepas. Nah, bautnya ada 3, baut 14, 1, 2, 3. Nah, setelah bautnya dilepas, kita keluarkan. Ini mengeluarkannya ke atas ya teman-teman, ke bagian ruang mesin atasnya. Nah baru kelihatan nanti timing beltnya. Nah, kondisi terlepasnya seperti ini penampakannya. Nah, ini timingnya. Nah, ini tensionernya. Tensioner timing belt. Nah, oke teman-teman, sekarang kita prosesnya pemasangan, yaitu pemasangan timing beltnya. Tapi sebelum pemasangan kita lepas dulu timing belt yang lama. Nah, sebelum kita lepas, itu ada namanya top ya. Nah, cuma di mobil ini disediakan tanda-tandanya. Nah, sengaja kami perjelas tandanya dengan tip X biar teman-teman gampang melihatnya di kamera. Nah, sekarang bagian kruasnya. Bos, tolong tunjuk, Bos. Nah, sekarang kita mulai top yang dari bawah. Nah, itu udah kami tandain garisnya. Nah, itu di tip X. Yang di kruasnya, nah itu. Nah, langsung yang bagian dalamnya. Nah, walaupun tidak saya tandain, kalau teman-teman lepas itu kelihatan langsung tonjolannya. Nah, di situ di bagian dinding bloknya ada tonjolan. Nah, di bagian kruasnya ada semacam garis emboss untuk sebagai tanda topnya. Nah, yang kedua, topkan bagian atasnya, yaitu di bagian noken asnya, yaitu yang di bagian sini. Nah, coba tunjuk, Bos. Nah, ini topnya. Nah, cuma untuk bagian kedekselnya kita tandain. Sebelum kita lepas, kita tandain dulu. Nah, itu kita tandain dengan tip X. Nah, sejajaran seperti itu. Jadi kalau kita lihat sistem konstruksinya, itu lurusnya mengarah sedikit ke arah jam 1. Jadi bukan lurus vertikal atau horizontal, tapi mengarah sedikit ke arah jam 1. Nah, di sini. Ini topnya, nah ini topnya. Nah, yang ketiga, kita topkan supply pumpnya. Kalau seandainya teman-teman salah dalam pemasangan top supply pumpnya, itu nanti efeknya tekanan solar yang ke injektornya jadi berkurang. Yang untuk di supply pump, tolong tunjuk, Bos. Sama ya teman-teman, ada tonjolannya juga. Nah, sebelum kita lepas dulu semua, makanya kita tandain dulu sama tip X. Kita ambil garis lurusnya, mulai dari bautnya, tunjuk, Bos. Nah, mulai dari baut itu, lanjut ke gearnya. Nah, lanjut ke covernya. Nah, itu top garis lurusnya. Nah, jadi dalam penggantian timing belt, teman-teman harus topkan 3 part tadi. Yang pertama, bagian yang bawah, yang kruasnya ke blok mesinnya. Yang kedua, topkan yang ini, noken asnya. Nah, yang ketiga baru supply pump. Nah, kalau semua udah top, teman-teman udah yakin top, baru lepaskan timing yang lama, baru kita pasangkan timing yang baru. Nah, untuk melepas timingnya nanti kita longgarkan baut tensionernya. Nah, oke teman-teman, jadi baru ketahuan kalau ada masalah di seal noken asnya. Di sini ada rembesan oli, berarti ada kebocoran di seal noken asnya. Jadi karena sekalian kita udah bongkar, sekalian kita lepas timingnya, kita ganti dulu seal noken asnya. Nah, untuk mengganti seal noken asnya, kita harus lepas ini dulu ya teman-teman. Nah, lepas bautnya, putar ke kiri, kemudian keluarkan. Langsung kelihatan sealnya. Kita keluarkan seal yang lama, dimasukinnya dari luar aja. Kita keluarkan dulu yang lama, kita masukkan seal yang baru. Nah, sekarang kita lepas dulu tensionernya pakai kunci 13. Nah, setelah baut tensionernya kita longgarkan, kemudian kita angkat atau kita tarik dengan kunci L. Nah, seperti itu. Nah, baru kita keluarkan timing beltnya. Keluarkan, Bos. Nah, ini timing belt yang lama. Nah, oke teman-teman, sebelum kita pasang timingnya, karena kita tadi ada penggantian seal noken as, kita keluarkan dulu seal yang lama, kita ganti dengan seal yang baru. Nah, ini seal yang barunya, seal noken asnya.
Nah, ini roller timing belt, tensioner timing belt, dan timing belt yang barunya. Jadi kalau teman-teman penggantian timing belt, usahakan gantinya satu set aja. Nah, sekarang kita pasang dulu seal noken asnya. Nah, kita lepas bautnya pakai kunci shock 19. Nah, kemudian kita tarik gearnya keluar. Nah, seperti itu. Nah, ini yang rembesnya. Nah, sekarang kita keluarkan sealnya dengan cara dicongkel. Nah, itu sealnya. Nah, sekarang kita ganti dengan seal yang baru, yang ini. Nah, sebelum seal yang kita pasang, kita bersihkan dulu teman-teman. Di pekerjaan itu tetap hati-hati, teliti, dan bersih. Nah, seal yang baru udah kita pasangkan. Tinggal masuk aja teman-teman, tinggal sorong aja. Jangan lupa dikasih gomuk bagian dalamnya, pelumas ke batang noken asnya. Nah, selesai. Kemudian kita lanjut pasang tensioner timing beltnya. Tunjuk bos, yang mana bos? Nah, itu tensionernya. Nah, itu rollernya. Nah, untuk pemasangan tensioner, di rollernya udah disediakan semacam tuas. Nah, nanti saat pemasangan timing belt, nah itu berfungsi untuk menarik tensionernya. Nah, seperti itu. Nah, itu kondisi kendor. Nah, di saat tensionernya posisi seperti itu, kita pasangkan timing beltnya. Nanti setelah timing belt terpasang, baru kita eratkan lagi tensionernya. Nah, sekarang kita pasang timing belt yang barunya. Nah, untuk pemasangan timing belt, kita mulai dari bawah atau dari gear yang di as. Nah, oke teman-teman, timing belt udah kita pasang. Yaitu cara pemasangan kita mulai dari bawah ya. Lanjut ke supply pumpnya. Nah, lanjut ke rollernya. Lanjut ke noken asnya. Nah, terakhir baru kita pemasangannya di tensioner. Semacam untuk setelan ya teman-teman ya. Untuk mengendorkan atau mengeratkan timingnya. Nah, nanti setelah semuanya di posisinya, nah baru kita eratkan baut tensionernya. Nah, setelah semua terpasang, yang bagian asnya yang di bawah udah ada tandanya. Kalau untuk yang di asnya ada garis, kemudian yang di bagian bloknya ada semacam tonjolan. Nah, garis itu adalah garis emboss. Itu sengaja kami tip X biar kelihatan lebih jelas kalau kita bikinkan videonya. Nah, kemudian yang di sini kita topkan juga yang kemarin, yang ini, yang di noken asnya. Nah, kemudian yang di supply pumpnya. Nah, setelah kita topkan seperti ini, kita cek ulang. Bisa menggunakan penggaris atau lidi, terserah teman-teman ya. Kita pastikan semua topnya udah berada pada posisinya masing-masing. Nah, setelah kita topkan, kemudian kita cek dengan menggunakan penggaris. Nah, untuk pengecekan terakhir kita putar asnya untuk 1 kali putaran. Dan apabila asnya lancar diputar 1 kali putaran, berarti semua udah berada pada posisi topnya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman putar terasa ada yang menahan atau terasa keras, jangan dipaksakan. Berarti ada salah satu yang tidak pada posisi topnya. Nah, gitu aja cara nandainya kalau dia udah top atau belumnya. Nah, jadi teman-teman, karena pekerjaan kita pemasangan udah selesai, pemasangan timingnya, sebelum kita pasang semua seperti gantung mesin, kemudian covernya, pulley damper, fan belt. Nah, kita coba start dulu mobilnya. Kalau seandainya mobilnya hidup, berarti menandakan semua udah top dan pemasangan udah benar dan kembali pada posisinya. Nah, semua udah, seal noken sudah dipasang, tensioner timing belt udah, roller timing belt udah, timing belt yang baru udah, semua udah ditopkan, udah pada posisinya. Sekarang coba kita start bos. Bos, start. Mantap. Tambah halus. Tambah halus ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti pengerjaan kita sudah selesai dan semua sudah terpasang dengan sempurna. Nah, baru lanjut kita pasang pertama bracket gantung mesin yang di sini yang kemarin kita lepas. Nah, habis itu baru kita pasang covernya. Nah, nanti baru kita pasang roller, tensioner, dan pulley dampernya. Yuk kita lanjutkan. Nah, oke teman-teman. Jadi pekerjaan kita tinggal pemasangan cover, pemasangan pulley damper, pemasangan tensioner, roller, dan gantung mesin. Nah, untuk pemasangan coba kita simulasikan dulu di luar. Posisi baut, posisi patnya, dan jumlah bautnya, dan ukuran bautnya. Nah, jadi posisi terpasangnya seperti ini. Nah, ini pulley dampernya, ini tensionernya, ini roller fan beltnya, gantung mesin atau engine mounting. Nah, ini bracketnya yang dibautkan ke blok mesin.
Nah, ini cover timing yang bagian bawah yang besar, dan ini cover timing yang kecilnya yang bagian atas, yang di bagian noken as. Nah, jadi untuk baut-bautnya, puli damper bautnya 4, baut 12. Nah, tensioner bautnya ini baut 14. Kemudian roller bautnya ini baut bintang. Nah, untuk yang gantung mesin bautnya ada 6, 3 di bagian mesin dan 3 lagi di bagian bodi mobilnya. Nah, untuk bracket gantung mesinnya yang dibautkan ke blok mesin bautnya ada 3. Nah, ini cover timingnya yang bagian noken as bautnya ada 3, 1, 2, 3. Nah, untuk cover timing bagian bawah bautnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi untuk pemasangan yang ini, pertama sekali kita pasangnya yang ini, bracket gantung mesin yang ke blok mesinnya. Habis ini dipasang, baru kita pasang cover yang bagian atas, cover noken asnya. Lanjut kita pasang cover yang bagian bawahnya. Setelah cover bagian bawah terpasang, baru bisa kita pasangkan rollernya. Nah, lanjut kita pasangkan puli dampernya, lanjut kita pasang tensioner, kemudian kita pasang fan belnya. Setelah itu baru kita pasangkan gantung mesin. Nah, terakhir baru kita pasangkan box filter. Nah, udah bersih, udah dicuci. Sama adik saya udah kinclong lagi. Nah, oke teman-teman, cover ini kita pasang, bracket engine mountingnya udah, kemudian fan belnya udah, roller udah, tensioner udah, puli dampernya udah. Nah, kondisi terpasang seperti ini. Nah, coba kita lihat bagian bawahnya. Nah, jadi untuk fan belnya itu dari puli damper, kemudian lanjut ke tensionernya, kemudian naik terus ke pompa power steering, kemudian lanjut ke alternator, lanjut ke roller, kemudian lanjut ke bawah ke kompresor AC. Nah, balik lagi ke puli dampernya. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita pasang engine mountingnya. Nah, oke teman-teman, engine mounting kita pasang. Lanjut kita pasang box filter udaranya. Nah, oke teman-teman, selesai sudah pekerjaan kita, penggantian timing belt. Kleman yang kita eratkan, baut box filter yang kita pasangkan, baut 10. Nah, jadi pekerjaannya yang di penggantian timing belt, kalau teman-teman ikuti dari awal, di video ini teman-teman bisa melakukan perawatan atau penggantian beberapa part. Contoh, tadi kita melepas puli dampernya. Nah, buat penggantian puli damper itu bisa dipraktekkan juga. Nah, kemudian penggantian tensioner, penggantian roller, penggantian timing beltnya, penggantian tensioner timing beltnya, dan cara memasang timing beltnya, dan penggantian seal noken asnya. Nah, sekarang coba kita starter mobilnya, karena semua udah dipasang, udah dirapikan. Nah, sekarang kita hidupkan mesinnya. Bos, on kontak bos. Oke, starter bos. Nah, oke teman-teman, sudah pekerjaan kita yaitu penggantian timing belt Captiva NFL AWD. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada salah kata, mungkin salah bahasa, cara penyampaiannya, cara penjabarannya, bahasa mekanikalnya, harap dimaklumi. Sampai jumpa di video kita berikutnya, perawatan badak di rumah. Salam hormat buat keluarga, salam mudahnya merawat Captiva.